I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Revalina Teresia. Saya Nanda Najunishania. Saya Sarina Monika Nindri Wande. Saya Nadifa Toila. Saya Najifah Handi. Kami dari kelas 1 PR18, kelompok 6 dengan dosen pengampu Ibu Anissa Khairani. Kita akan menjelaskan tentang pandangan-pandangan awal dalam aliran psikologi, yaitu aliran strukturalisme. Dengan tokoh-tokoh ahli psikologi ternama ini. Mari kita mulai. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia. Tingkah laku berarti perilaku yang nampak atau terlihat dan bisa diobservasi. Sedangkan proses mental berarti perilaku yang tidak nampak seperti pikiran, ingatan, perasaan, dan lain-lain. Terdapat beberapa aliran ilmu psikologi. Salah satunya adalah aliran strukturalisme. Aliran psikologi strukturalisme adalah aliran pertama psikologi, muncul pada abad ke-19 atau kurang lebih 1832 sampai 1920. Tokohnya adalah Wilhelm Wundt dan muridnya Bradford Titchener. Inti pandangan dari aliran ini adalah bahwa kesadaran manusia terdiri dari elemen-elemen yang struktur. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh aliran ini berusaha untuk memahami struktur elemen kesadaran manusia tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode introspeksi, yaitu laporan diri mengenai sensasi, pandangan, perasaan, emosi, dan lain-lain. Menurut Wundt, objek utama dalam psikologi untuk menganalisis elemen-elemen mental adalah kesadaran. Contohnya pengalaman kesadaran oleh Wilhelm Wundt dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penginderaan dan perasaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang diminta untuk introspeksi, menceritakan kembali pengalamannya, mampu menangkap emosi, merasakan sensasi, dan kelima panca indera bisa mempersepsikan masalah tersebut. Dengan dia mampu menceritakan masalahnya secara rinci, maka strukturalisme mampu membantunya dalam menyelesaikan masalah secara rinci dan lebih detail. Selanjutnya, Edward Bradford Titchener yang lahir pada tahun 1867 dan meninggal pada tahun 1927. Pengikut setia Wilhelm Wundt, pendekatan baru yang dibawanya adalah strukturalisme. Sistem ini dibawa Titchener dari Jerman ke Amerika Serikat. Pemikiran ini mampu mencapai kemasyhuran di Amerika Serikat dan bertahap hingga 2 dekade sebelum akhirnya ia digulingkan oleh gerakan-gerakan yang lebih baru. Introspeksi, observasi diri menurut Titchener, mengandalkan pengamatan yang dilatih untuk menggambarkan unsur-unsur kondisi sadar dan bukan melaporkan stimulus yang diamati dan dialami dengan sebutan familiarnya. Meskipun sangat menguntungkan, tidak diperbolehkan dalam setting laboratorium psikologi. Yang pertama ada sensasi. Sensasi adalah unsur dasar dari persepsi yang terdapat di dalam suara, penglihatan, bau, dan pengalaman lainnya yang dibangkitkan oleh objek fisik di dalam lingkungan kita. Yang kedua ada citra. Citra adalah unsur ide dari ide yang ditemukan dalam proses yang mencerminkan pengalaman masa lalu. Yang ketiga ada kondisi afektif. Kondisi afektif ini adalah unsur-unsur emosi dan ditemukan dalam pengalaman-pengalaman seperti benci, cinta, dan sedih. Nah, aliran strukturalisme juga mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan yang pertama yaitu metode introspeksi hanya relevan dengan jenis observasi di laboratorium Titchener.
dan culpae. Yang kedua, definisi tentang introspeksi sudah pernah disampaikan oleh filosof Immanuel Kant, yaitu setiap usaha introspeksi pasti akan mengubah pengalaman sadar. Ia memperkenalkan variabel observasi ke dalam konten pengalaman sadar. Yang ketiga, filosof Auguste Comte, yaitu tidak mungkin orang mampu membagikan pikiran menjadi dua, yaitu melakukan observasi dan diobservasi. Yang keempat itu Henry Maudsley, yaitu ada bias yang terbangun dari observasi-observasi mereka yang disebabkan oleh patologi pikiran, laporan diri pribadi yang sulit dipercaya. Nah, kelebihannya yang pertama itu, pokok kajian tentang pengalaman sadar terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, metode riset mereka didasarkan pada observasi, eksperimentasi, pengukuran, yaitu tradisi sains tertinggi. Yang ketiga, metode untuk mempelajari pengalaman, yaitu self-observation. Yang keempat, metode introspeksi yang melibatkan proses kognitif seperti penalaran sering digunakan dalam psikolog sekarang. Contohnya, penelitian tentang ergonomi, jarak yang tepat antara kursi dan meja komputer. Selanjutnya ada Ferdinand de Saussure yang lahir pada tahun 1857 sampai 1923. Menurutnya, strukturalisme adalah metode yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip linguistik yang dirintis oleh Ferdinand de Saussure. Strukturalisme adalah aliran filsafat yang hendak memahami masalah yang muncul dalam sejarah filsafat. Dan yang terakhir, ada Claude Lévi-Strauss yang lahir pada tahun 1908 sampai 2009. Menurut beliau, strukturalisme adalah segala ilmu yang mempersoalkan struktur, yaitu cara yang bagian-bagian sebuah sistem saling berkaitan. Maksudnya, sebuah sistem akan berjalan apabila memiliki hubungan timbal balik dan kerjasama. Jika salah satu bagian dari sistem tersebut tidak berfungsi, maka kesatuan sistem tersebut tidak akan berjalan. Pada karya-karya dari Lévi-Strauss terdapat beberapa pengaruh sejumlah antropolog Prancis yang terdahulu, yaitu Durkheim, Lefebvre, dan khususnya Mauss. Tidak seorang pun selain Lévi-Strauss yang memberikan sumbangan pada pemikiran strukturalisme kontemporer. Mereka hanya mengomentari, memberi catatan kaki, dan atau mengolaborasikan gagasan pertama dari Lévi-Strauss. Jika berbicara mengenai strukturalisme, berarti berbicara tentang strukturalisme Prancis yang merupakan skema teoritik dari Lévi-Strauss. Produk dari teori strukturalisme adalah bahasa, merupakan sistem perlambangan yang disusun secara swenang atau arbitrer. Contoh konkretnya adalah mengapa sebuah benda dapat dikatakan kursi, mengapa sebuah kursi itu adalah sebuah benda untuk diduduki, dan seterusnya. Semua makna-makna tersebut bersifat arbitrer. Jika seorang tidak menggunakan sebuah fungsi tersebut, maka dianggap sebagai sebuah keanehan. Misalnya, apabila seorang berdiri di atas kursi, maka orang tersebut dianggap melaksanakan tindakan tidak sopan. Wujud nyata dari strukturalisme bahasa adalah bunyi dan simbol. Sebuah bahasa tidak serta-merta berwujud tulisan, tapi dapat juga berwujud bunyi dan simbol. Pertama adalah bunyi. Bunyi yang kita dengar setiap hari secara terus-menerus akan membentuk sebuah pola atau generalisasi. Maksudnya, manusia memiliki kemampuan untuk memaknai suatu bunyi menjadi sebuah bahasa. Contoh konkret bahasa dalam wujud bunyi adalah pada saat kita berada di jalan raya. Apabila ada kendaraan lain yang ingin mendahului, seringkali bunyikan klaksonnya. Dengan secara refleks, kita pasti akan menepi di jalanan atau memberikan jalan kepada pengendara tersebut. Dalam hal ini, kita seakan-akan diberi instruksi untuk minggir. Kemudian yang kedua, bahasa dalam bentuk simbol. Contoh mudahnya adalah pada saat kita sedang berjalan di zebra cross. Ketika kita akan berjalan di zebra cross, kita pasti akan melihat lampu lalu lintas yang berwarna hijau. Kita harus tetap diam, dan jika berwarna merah, kita bisa langsung berjalan. Simbol tersebut memerintahkan kita untuk terus menaati peraturan. Dan anehnya kita juga mematuhi simbol tersebut. Kita mematuhi simbol tersebut karena kita telah mengetahui makna. Bahwa jika kita tidak menaati peraturan, maka akan terjadi kerusakan lalu lintas. Jadi maksudnya adalah bahasa merupakan sebuah struktur yang dapat mengajak yang kuat sehingga seorang akan menuruti apa yang dikehendaki dari bahasa tersebut maupun simbol.
Budaya dapat juga dikatakan sebagai sebuah struktur, memiliki bagian-bagian tertentu dalamnya, yaitu berupa simbolik atau konfigurasi sistem perlambangan. Selanjutnya adalah mite. Levi-Strauss menganggap mite sebagai alat untuk memberikan penjelasan tentang dunia, walaupun di sisi lain lebih menekankan makna intelektualnya. Analisis tentang mite harus berlangsung seperti analisis terhadap bahasa. Arti sebenarnya baru akan muncul bila unsur tadi bergabung menjadi sebuah struktur. Dalam bahasa resminya, mite memiliki muatan naratif di mana hal itu bukanlah makna utamanya. Yang maknawi adalah polanya. Kemudian mengenai struktur totemisme yang mengatakan hubungan kerabatan antara makhluk hidup, dalam hal ini adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Pemikiran Levi-Strauss mengenai totemisme dipengaruhi oleh salah satu tokoh. Beliau adalah Radcliffe Brown. Dikatakan bahwa totemisme merupakan piranti konseptual yang canggih, memungkinkan warga pribumi mengklasifikasikan, menata, dan menghubungkan unit-unit sosial budayanya. Terdapat juga penjelasan mengenai konsep reinkarnasi. Wujud nyatanya adalah larangan untuk makan dari hewan maupun tumbuhan tertentu, karena dianggap dalamnya terdapat roh nenek moyang yang berpindah ke dalamnya setelah meninggal. Melihat dari konsep reinkarnasi, dapat dikatakan bahwa totemisme tidaklah rasional dan hanya bersifat imajinatif dari pemikiran manusia. Karya-karya dari Levi-Strauss dapat digunakan untuk berbagai kalangan dan juga berbagai cabang keilmuan, misalnya oleh antropologi sastrawi atau puitis, filsafat spekulatif, dan juga sebagai serangkaian permainan logika. Menurut Edmund Leach, sumbangan berharga dari Levi-Strauss bekal pencarian formalistik untuk menemukan pasangan berlawanan, atau disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah binary opposition. Dalam permutasi serta kombinasi yang berganda itu, lingkup asosiasi yang benar-benar puitis yang terungkap sepanjang analisis yang dilakukannya. Mungkin beberapa dari kalian bakal ada yang nanyain bagaimana sih pandangan strukturalisme tentang kebebasan. Kira-kira apa ya jawabannya? Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah strukturalisme menolak terhadap prioritas kesadaran dan tidak mengakui kesadaran. Tidak ada perilaku dan kesadaran manusia yang bersifat individual. Struktur bahasa dan budaya sebagai kekuatan yang menentukan kesadaran dan perilaku manusia. Keberadaan manusia tidak tergantung pada dirinya sendiri, namun tergantung pada kedudukannya dalam sistem bahasa dan kebudayaan. Manusia tidak lagi menciptakan sistem bahasa dan kebudayaan, melainkan takluk pada sistem tersebut. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya, apa sih pandangan strukturalisme tentang masyarakat dan kebudayaan? Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah strukturalisme merupakan pikiran filsafat yang punya pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Kedudukan manusia ada pada kedudukan dan fungsinya dalam sistem dan bukan tergantung dirinya sendiri. Mungkin ada yang mau nanya, apa sih hubungan perilaku manusia dalam sistem kebudayaan dan bahasanya? Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah manusia tidak bebas dan perilakunya terstruktur oleh sistem bahasa dan budayanya, dan tidak ada perilaku yang bebas dari sistem tersebut. Manusia terstruktur oleh sistem bahasa dan budaya dan tidak bebas sehingga tidak ada perilaku, pola pikir, dan kesadaran yang bersifat individual. Nah, yang terakhir, apakah kedudukan manusia dalam filsafat strukturalisme? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah manusia tidak lagi merupakan titik pusat yang otonom. Manusia bukan sebagai pusat realitas, pusat kenyataan, pusat pemikiran, tindakan, dan sejarah. Manusia bukan subjek yang berbicara, tapi objek yang dibicarakan. Seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang punya logika independen yang menarik, berkaitan dengan maksud, keinginan, maupun tujuan manusia. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami kelompok 6, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata, salah mengekspresikannya tentang tokoh-tokoh ahli psikologi ternama, aliran psikologi strukturalisme. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.